Halo, balik lagi sama Bang Timur. Masih di segmen Kamar Komik, dimana gue bakal share komik lokal yang gue borong di tiap bulannya. Lanjutin video sebelumnya, kali ini kita bakal bahas part 2 atau bagian kedua dari koleksi gue di bulan Mei 2023 yang emang cukup banyak nih, thanks to event Peskom atau Pesta Komik Bandung ya. Penasaran sama detail dari judul-judul komik ini? Yuk kita lihat satu-satu koleksinya. Sebelumnya, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Oke, pertama ada komik antologi Demon Pepito yang merupakan kumpulan cerita self-publish dibuat oleh 8 komikus ya, yaitu Hadias Hanafi, Benny Shoga, Bud Kalon, Krabokalips, Galang Pradana, Ika Nindianingsih, Meo, dan Sui. Selamat datang di Duonpeodia, suatu dunia dengan ksatria berbagai zirah, guild berbagai warna, dan penjahat berbagai wujud di mana kita disuguhi 8 dongeng ternama yang diceritakan pada anak-anak di negeri itu sebelum tidur. Tentunya itu semua untuk menjadi pengingat atas sosok iblis Demon Pepito yang penuh tipu daya. Komik ini mengambil tema yang cukup unik dan jarang diangkat di komik Indonesia, yaitu dunia abad pertengahan. Kisahnya pun berlatar di suatu dunia rekaan Duenpodia yang sengaja dibuat sebagai wadah cipta buana atau world building yang kaya di antologi ini. Ada 8 cerita dengan berbagai gaya gambar di komik ini. Judul Dongeng Sebelum Tidur memulai dan menutup cerita sebagai pengantar dan penegas plot twist dari keseluruhan buku ini. Lalu ada 2 judul yang dapat nominasi cerita terbaik di Peskom 2023, yaitu Taring Malam dan Night Guild. Keduanya membawa pembaca mencicipi kengerian dunia Duenpodia dengan berbagai tipu daya dan plot twistnya. Kejutan ini juga bisa ditemui di cerita Dunkel Road tentang seorang pengembara yang menginvestigasi kasus vampir di suatu desa, serta cerita Pangeran Rembulan Malam yang punya vibes ilustrasi manga Vinland Saga dengan kisah tragis. Gaya ilustrasi manga yang kental seperti komik Climb juga bisa dilihat di judul Midnight Supper tentang reinkarnasi para dewi ke dunia. Sedangkan gaya gambar kartun dengan tokoh utama katak berbicara muncul di kisah Pernaktore. Nah, tapi gambar yang paling unik bisa kita lihat di judul Kelopak Bintang Malam dengan style medieval tapestry layaknya rajutan lawas zaman pertengahan, lengkap dengan cerita puitis dan penuh metafor. Komik yang berhasil memenangkan kategori antologi terbaik di Peskom 2023 ini memang layak dikoleksi dan sayang banget dilewatin. Selain pembelian di Peskom dan pre-order dengan bonus postcard, stiker, dan mini poster, mungkin kalian bisa cek langsung ke akun Instagram Benny Shoga atau Facebook Demon Pepito ya untuk pemesanannya. Semoga masih kebagian. Komik berikutnya ada versi cetak dari judul Guardians of Majapahit Jilid 1 8 Penjuru Mata Angin karya Sweta Kartika, Alex Irzaki, dan Deddy Kurniawan, terbitan Padepokan Raga Sukma. Berlatar 60 tahun sebelum peristiwa Sumpah Palapa Pati Gajah Mada, Kerajaan Majapahit, kita lihat awal konflik antara Ksatria Astabrata dan Telik Sandi atau mata-mata Tantra Lokapati yang penuh aksi. Kalian yang udah baca komik ini di aplikasi Padepokan Raga Sukma mungkin udah tahu ya kalau kisah jilid 1 ini baru cuplik awal dari kisah para pendekar saktinya. Namun seperti biasa pertarungan seru yang kali ini hadir dengan format full color sangat memanjakan mata. Terlebih di akhir buku ini juga kita tunjukin karakter desain dan nama dari tokoh-tokoh penting seri ini yang gue harap bakal ada kelanjutannya ya biar nggak terasa gantung gitu. Komik ini bakalan cocok buat penggemar komik silat yang ingin menikmati goresan warna para komikus Padepokan Raga Sukma atau kolektor komik aksi modern dan bisa dipesan lewat media sosial atau Tokopedia Padepokan Raga Sukma. Untuk komik full color lainnya ada judul Petualangan Ikalu, komik full color karya Desa Ryuarta terbitan Yapo Studio. Di suatu tempat bernama Pulau Manta, ada sosok dewa penjaga pulau bernama Ikalu yang kuat, sehat, baik hati, walau kadang agak beringas. Nah, gimana ceritanya saat dermaga Pulau Manta diserang monster dari laut? Apakah Ikalu bisa melakukan tugasnya melindungi pulau itu? Komik yang berisi cerita one shot dan juga beberapa komik strip singkat tentang sosok Ikalu ini punya cerita yang cukup sederhana, tapi tetap menarik dan menyisipkan pesan pelestarian lingkungan. Gue juga suka banget sama gaya gambarnya yang agak super deform, kelihatan lucu tapi nggak terlalu childish juga. Cocok banget sama pewarnaannya yang cerah dominan biru, merah, dan hijau ya. Penataan teks kayak balon kata dan efek suaranya juga asik banget sih. Desainnya menambah warna pada komik yang fun banget selaras sama watak Ikalu yang agak pemarah tapi sebenarnya baik. Saking baiknya gue dapat beberapa stiker nih pas pembelian komik ini. Nah, untuk kalian penggemar komik berwarna bergaya barat dengan cerita singkat yang seru, agak kocak dengan pesan konservasi lingkungan, Petualangan Ikalu sayang banget dilewatin. Buat yang berminat bisa kontak media sosial Yapo Studio atau Desa Ryuarta ya.
Satu lagi reprint antologi tahun 2017 yang hadir di Peskom terbitan perakit komik dari Malang, berjudul Antologi Kutukan, berisi 8 komik yang dibuat oleh 8 komikus berbeda. Ada Eryono, Sandi SN, Reza R. Wicaks, Pierre Rangga, Raka Sasmaya, Akolis, Ahmad Fadli, dan Alis Naik. Nama-nama yang gue rasa cukup dikenal di dunia komik Indonesia saat ini ya. Komik yang menjadi pemenang antologi terbaik di Pasar Komik Bandung 2017 ini menghadirkan 8 cerita dengan tema kutukan, jauh sebelum Jujutsu Kaisen muncul loh. Dibuka dengan judul favorit gua di antologi ini lewat goresan gambarnya yang keren kayak komik aksi lewat cerita para manusia yang mendapatkan kutukan menjadi siluman berkekuatan super. Lalu ada judul bernuansa slice of life di judul Ismi dan Jodoh yang mengambil perspektif kutukan dalam tanda petik secara berbeda. Kemudian judul dengan vibe thriller ada di komik Monyet yang endingnya cukup bikin hati berasa deg gitu. Ngomong-ngomong, kisah serupa komik silat berbalut cerita kutukan bisa kalian temukan di judul Kebangkitan Nilanaka dan Kala Dharma. Bahkan tema superhero juga sedikit diangkat di komik berjudul Varuna. Terakhir ada komik Terjun yang membawa definisi kutukan ke ranah yang lebih filosofis atas kehidupan kita semua. Overall, gue sangat menikmati antologi ini yang mencampur kisah ringan dan lebih intens dengan tempo yang pas di setiap perpindahan ceritanya. Jadi buat yang tertarik bisa cek langsung ke Facebook Perakit Komik untuk pemesanannya ya. Masih bahas komik antologi tahun 2023, penerbit Perakit Komik dari Malang menawarkan judul baru antologi kuliner yang ngumpulin lebih banyak cerita dari 12 komikus berbeda dengan beberapa nama familiar, mulai dari Eryono, Deddy Kurniawan, Raka Sasmaya, Sandi Satya, Ahmad Fadli, Abdun Kholis, Saniha, Arik Velkan, Pierre Rangga, Arul Aris Naik, Reza R. Wicaks, dan cerita terakhir oleh Sweta Kartika. Seperti kompilasi komik sebelumnya dari Perakit Komik, di antologi ini dikumpulkan berbagai cerita yang memiliki tema sama. Nah, kali ini temanya adalah kuliner. Tentunya sangat menarik dan dekat dengan kita semua. Kisah keseharian tentang peran makanan dalam kehidupan kita secara simpel disampaikan lewat komik tumis kangkung plus jamur dan sambal dari sudut pandang pasutri dan keluarga. TikTok dari sudut pandang anak kecil, ada juga berhenti dulu, makan yang kenyang dari perspektif pria lajang kebanyakan. Cerita yang fokus dan jadi makanan sebagai tokoh utama bisa kamu baca di judul Bubur Ayam. Untuk kisah dengan sedikit bumbu fantasi slice of life ada di judul Queen Sweet Revenge. Buat yang suka sosok superhero atau tokusatsu, jangan khawatir. Lewat judul Bakuso Squad dan Goyobot Man, kita bisa lihat apa jadinya kalau kuliner itu punya kekuatan super memberantas kejahatan. Ada juga komik aksi dengan gelut dan silat yang intens di Jakiso tentang asal-usul ngasal dari rujak dan teratai merah Civil War. Untuk rehat sedikit dengan komedi ala komika, ada komik stand up komedi Pisang, dimana benar-benar ada pisang nih bisa ngomong dan stand up ngerosting kaumnya sendiri. Terakhir, siapa sangka tema kuliner juga bisa dibawa ke ranah horor lewat judul pamungkas yaitu Mukbang. Tema kuliner emang selalu menarik untuk dieksplor dan dengan berbagai sudut pandang cerita yang berbeda. Antologi ini menghibur banget untuk dibaca, dan buat yang tertarik bisa cek langsung ke Facebook Perakit Komik untuk pemesanannya ya. Berikutnya, masih dari circle kreator yang sama, ada komik Rajasa and the Black Bandit karya Ahmad Fadli terbitan Padepokan Praga Sukma. Komik ini adalah edisi spesial Peskom 2023 untuk bab ke-7 dan 8 dari seri Rajasa yang sempat diterbitkan bab 1-6-nya oleh Koloni ya. Setelah beralih dari seorang perampok upeti menjadi prajurit inggil pelindung rakyat dan kerajaan, Arok mendapat tugas untuk mengantar sesuatu atas mandat Akuwu Tunggul Ametung. Namun ternyata tugas ini menjadi awal mula kisahnya dengan Ken Dedes, sang permaisuri, dan kelompok setan ala Sanjay yang baru untuk mengincar mereka. Masih hadir dengan goresan gambar yang khas dari Ahmad Fadli yang tipis dinamis karena berisi 2 bab, maka judul ini terasa lebih dominan dalam menyajikan kisah aksinya yang seru banget. Dari sisi cerita sendiri, bab ini cukup menarik dalam hal melihat bagaimana posisi Arok kini berbalik menjadi pihak yang diserang, dan ternyata dia cukup kerepotan. Yang menarik lagi, selain pengenalan tokoh Dedes yang akan berperan penting dalam kisah Arok di dunia nyata, kita dikasih teaser juga nih dengan tokoh yang gak kalah ikonik yaitu Empu Gandring, walaupun ya cuma satu panel yang terakhir ya. Jadi buat yang ngikutin komik Rajasa, koleksi terbitan Padepokan Praga Sukma, atau emang punya ketertarikan dengan komik silat fiksi sejarah, bisa cek komik dan bisa dibeli lewat medsos Ahmad Fadli sang kreator ya. Terakhir, ada komik berjudul Wegana Nomor 0 karya Wanapati terbitan Yapo Studio. Berlatar sebuah kota industrial Rik City Onrus, kita ikuti kisah sebuah keluarga inti, ayah, ibu, dan anaknya yang melarikan diri dari sosok bertopeng yang justru membawa mereka ke takdir yang mengerikan. Komik yang bisa gue bilang sebagai teaser ini emang belum banyak bercerita lebih dalam dengan jelas atas konflik yang terjadi dan karakter di dalamnya.
Tapi bisa dibilang bagian yang menarik perhatian adalah ilustrasinya yang mengingatkan gue pada gaya gambar Mike Mignola di komik Hellboy. Membuat suasana noir dan penuh misterinya terasa kental. Kita pun dibuat penasaran mengenai panel terakhir di komik ini yang kayaknya menjadi jembatan penting untuk cerita full berikutnya ya. Tebakan gue ini menceritakan sebuah eksperimen rahasia yang terlarang dan penuh konspirasi. Well, saat ini hanya kreatornya yang bisa kasih pencerahan. Jadi buat kalian yang mau mencicipi kisah pembuka dari komik Wogana dengan gaya ilustrasi komik Amerika Hellboy ini, Wogana bisa kalian dapatkan dengan kontak sosmed Yapo Studio atau Wanapati ya. Jadi, gimana menurut kalian komik tambahan yang gua borong Mei 2023 ini? Ada yang bikin kalian tertarik untuk cari atau baca? Bisa langsung cek di kanal distribusi komik lokal yang udah gua share ya. Oke, itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!